Tahukah kamu bahwa makhluk hidup berdasarkan ukurannya dibedakan menjadi dua kelompok? Yang pertama adalah makhluk hidup makroskopis yang berukuran besar yang dapat kita lihat dengan kasat mata secara langsung tanpa menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Contohnya manusia, pohon mangga, kambing, kucing, dan juga tikus. Kemudian yang kedua adalah makhluk hidup mikroskopis yang berukuran sangat kecil yang hanya dapat kita lihat dengan menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Contohnya adalah bakteri dan juga virus. Nah, tahukah sahabat, apa sih itu mikroskop? Untuk lebih jelasnya, yuk tonton terus videonya. Assalamualaikum. Di video kali ini, kakak akan menjelaskan tentang mikroskop dan penggunaannya. Pada pengamatan makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis, kita memerlukan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Mikroskop berasal dari bahasa Yunani mikro yang berarti kecil dan skopein yang berarti melihat. Jadi, mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat objek dengan ukuran kecil. Adapun objek yang dapat diamati melalui mikroskop, yang pertama adalah jaringan tumbuhan, kedua jaringan hewan, tiga bakteri, dan empat virus. Kemudian, untuk macam-macam mikroskop terdiri atas tiga. Yang pertama adalah mikroskop cahaya. Mikroskop ini memiliki perbesaran hingga 1000 kali. Kemudian yang kedua adalah mikroskop stereo. Mikroskop ini hanya bisa digunakan untuk benda yang berukuran relatif besar dengan perbesaran 7 hingga 30 kali. Yang ketiga adalah mikroskop elektron. Mikroskop ini mampu melakukan perbesaran hingga 2 juta kali loh sahabat. Selanjutnya adalah bagian-bagian mikroskop. Mikroskop dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah bagian optik dan yang kedua bagian mekanik. Untuk bagian optik terdiri atas beberapa. Yang pertama lensa okuler, kedua lensa objektif, tiga diafragma, dan yang keempat cermin. Untuk cermin ini terdiri atas dua, yaitu cermin datar dan juga cermin cekung. Selanjutnya, untuk bagian mekanik terdiri atas tabung mikroskop atau tubus, meja preparat, penjepit objek atau klip, lengan mikroskop, mikrometer atau pemutar halus, makrometer atau pemutar kasar, kondensor, sekrup atau sendi ensel inklinasi, dan juga kaki mikroskop. Kemudian, untuk fungsi bagian-bagian mikroskop, yang pertama adalah lensa okuler. Lensa okuler ini berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Lensa okuler terdiri atas 3 buah lensa dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Kemudian, yang kedua adalah tabung mikroskop. Tabung mikroskop ini biasa juga disebut dengan tubus yang berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Kemudian yang ketiga adalah meja preparat. Meja preparat ini atau meja sediaan berfungsi sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati. Selanjutnya ada kondensor yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan juga dinaik turunkan. Kemudian ada diafragma yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Kemudian ada cermin yang terdiri atas cermin datar dan cermin cekung yang fungsinya untuk mengarahkan cahaya pada objek yang diamati. Selanjutnya ada kaki mikroskop
yang berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Kemudian ada sekrup atau sendi angle inklinasi yang fungsinya untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Kemudian ada penjepit objek yang berfungsi untuk menjepit preparat atau kaca objek yang diamati. Kemudian ada pegangan atau lengan mikroskop yang berfungsi untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Kemudian ada sekrup pengarah halus atau disebut juga dengan mikrometer yang fungsinya untuk menggerakkan atau menjauhkan sekaligus mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Kemudian yang terakhir ada sekrup pengarah kasar atau disebut juga dengan makrometer yang fungsinya untuk menggerakkan tubus atau tabung mikroskop ke atas dan ke bawah secara cepat. Adapun langkah-langkah menggunakan mikroskop, yang pertama, mengambil mikroskop dari kotak penyimpanannya dengan menggunakan tangan kanan untuk memegang lengan mikroskop. Kemudian tangan kiri memegang alas mikroskop dan mikroskop diletakkan di tempat yang datar, tidak basah dan memiliki cahaya yang cukup. Kemudian yang kedua, memutar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai dengan bunyi klik pada revolver. Langkah ketiga, memasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Untuk cahaya yang tampak terang, berbentuk bulat atau lapang pandang seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian langkah keempat yaitu menyiapkan preparat atau kaca objek yang akan diamati, kemudian meletakkannya di meja preparat. Setelah itu mengatur agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat, kemudian menjepitnya dengan penjepit objek. Langkah selanjutnya adalah mengatur fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar atau makrometer secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Begitupun dengan memutar pemutar halus atau mikrometer untuk memperjelas bayangan objek. Adapun langkah yang terakhir adalah setelah preparat terlihat, maka untuk memperoleh perbesaran yang kuat, kita bisa mengganti lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal tersebut terjadi, maka kita harus mengulanginya dari awal. Nah, terakhir, setelah kita selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanannya. Adapun untuk perbesaran mikroskop, yaitu objek yang diamati akan mengalami 2 kali proses perbesaran. Yang pertama adalah perbesaran untuk lensa objektif dan yang kedua perbesaran untuk lensa okuler. Misalnya saja, untuk perbesaran lensa objektif dan lensa okuler yang sama yaitu 10 kali, maka perbesaran yang diperoleh untuk mikroskop hasilnya adalah 100 kali. Adapun kelengkapan alat yang dibutuhkan pada saat melakukan pengamatan, yaitu yang pertama ada kaca objek, yang kedua kaca penutup, dan yang ketiga adalah pipet tetes. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat. Thanks for watching. Bye bye. Assalamualaikum. See you the next video.